Baik, shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini kita akan kembali lagi merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ini masih terkait dengan nuansa. Kita masih merasakan nuansa kemerdekaan yang baru saja kita rayakan ke-75. Kita buka kitab kita dari Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 hingga yang ke-15. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13 hingga yang ke-15. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Saya akan memulai dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh umpamaan tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat ini baru lewat 5 hari kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Jika kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurusnya kata merdeka adalah bebas, artinya adalah bebas, tidak terikat suatu apapun. Banyak orang yang memiliki definisi serta banyak orang yang memiliki tanggapan masing-masing mengenai arti kemerdekaan. Ya. Dalam negara kita yang baru saja kita memperingati Hari Kemerdekaannya, banyak tanggapan-tanggapan baik itu dari politisi ataupun dari rakyat Indonesia sendiri yang memberikan tanggapan mereka mengenai kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan? Bagaimana itu kemerdekaan yang sesungguhnya yang terjadi dalam ruang lingkup negara kita sebagai negara Indonesia? Indonesia merdeka dan bebas dari penjajah. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, tidak dijajah sama sekali. Dalam 75 tahun kemerdekaan kita, banyak reformasi, banyak perubahan yang terjadi, transformasi yang terjadi di negara kita. Ya, baik itu dalam segi ekonomi maupun infrastrukturnya sangat mengalami perubahan. Dari kepemimpinan negara kita, mereka memiliki konsep bagaimana untuk memajukan negara Indonesia ini khususnya. Kita tidak usah jauh-jauh dalam kepemimpinan Jokowi saja. Saat ini dia sedang menjalani 2 periode masa kepemimpinannya menjadi presiden. Kita melihat bagaimana kinerja beliau dalam melakukan banyak pergerakan untuk perubahan Indonesia maju. Banyak hal-hal positif yang beliau lakukan untuk memperlihatkan bahwasanya Indonesia itu mampu dan Indonesia itu adalah negara yang maju. Dalam artian apa? Bahwasanya dia tidak hanya sekedar memimpin, tapi ia betul-betul melakukan suatu gerakan perubahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Galatia pasal 5 ini sebenarnya satu cakupan mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Tapi saya mengambil teks dari ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Surat Galatia ini terjadi ketika Paulus dalam perjalanan jauh ke Asia, khususnya di Galatia. Ia melakukannya untuk mendengar dan melihat pertentangan yang terjadi saat itu di jemaat Galatia tentang bagaimana konsep kebenaran iman mereka, konsep keselamatan iman mereka, yang menurut mereka hanya diberikan kepada orang-orang yang bersunat. Jika kita membaca secara keseluruhan pasal 5, kita akan melihat ada satu bagian firman Tuhan. Orang Kristen termasuk kita, hamba-hamba Tuhan, dipanggil untuk merdeka.
Kemerdekaan yang dimaksud bukan hanya sebatas kepada iblis atau dosa, namun kemerdekaan juga dari peraturan-peraturan yang secara legalitas dibebankan sebagai syarat untuk menerima keselamatan dari Allah. Saya akan membagi 2 poin penting yang kita bisa belajar bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang percaya, orang Kristen khususnya, meresponi kemerdekaan dan bagaimana kita bisa menerima kemerdekaan itu sebagai Kristen yang sejati. Yang pertama, tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Kemerdekaan itu tidak seharusnya dipakai menjadi sebuah kesempatan untuk hidup dalam dosa atau kesempatan untuk memuaskan keinginan daging. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah sesuatu yang banyak pemahaman yang sering kita temukan, apalagi khususnya dalam kaum awam. Mereka beranggapan bahwasanya mereka sudah dimerdekakan, mereka sudah diberikan keselamatan, jaminan keselamatan oleh Allah, berarti mereka sudah bisa sesuka hati melakukan apapun itu, termasuk melakukan dosa. Karena bagi mereka, walaupun mereka melakukan dosa, tapi mereka sudah dimerdekakan oleh Kristus. Mereka sudah menerima kasih karunia Allah. Dan ini adalah suatu konsep yang menurut saya kurang benar. Ini sama saja memanfaatkan kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Kristus bagi kita. Kita melihat istilah daging dalam bahasa Yunani adalah istilah fisik yang kemudian diberi makna tentang fitrah insani yang jatuh pada keinginan yang jahat. Ya. Memang secara universal kita mengatakan bahwasanya kita adalah manusia biasa. Kita tidak terlepas dari yang namanya daging, keinginan daging, hawa nafsu masih melekat memang dalam diri kita. Tapi bagaimana kita, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita meresponi, bagaimana kita memberikan hal tanggapan positif untuk dapat meresponi kemerdekaan itu? Ya. Kemerdekaan apa yang sudah kita terima sebagai orang Kristen? Kemerdekaan yang sudah dilepaskan dari kita, yaitu perbudakan dosa. Dimerdekakan dari perbudakan dosa, dimerdekakan dari hukuman dosa yang harusnya kita terima. Ya, kita melihat, kita flashback kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, bagaimana tindakan yang dilakukan Tuhan Yesus agar kita bisa terlepas dari hukuman dosa. Ya. Kesengsaraan yang dialami Tuhan Yesus, penderitaan yang dialami Tuhan Yesus untuk siapa? Untuk kita. Ia rela berkorban untuk kita sebagai anak-anak yang Ia kasihi. Kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa, hukuman dosa. Bagaimana tanggapan kita? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita masih memiliki konsep seperti kaum awam yang mengatakan bahwa saya sudah dimerdekakan, terserah saya mau melakukan dosa apapun, perbuatan apapun, yang penting Tuhan sudah memberikan jaminan keselamatan bagi saya? Ya, kemerdekaan Kristen bukanlah jalan untuk dapat berbuat dosa, melainkan kemerdekaan karena anugerah Allah untuk tidak berbuat dosa. Harusnya demikian. Kita memiliki konsep, kita memiliki respon yang demikian. Bahwasanya kemerdekaan yang kita terima itu, kebebasan yang sudah kita terima itu bukan untuk berbuat dosa, tapi tidak berbuat dosa dan tidak mengikuti keinginan daging. Kemerdekaan yang kita alami melalui pengorbanan yang sangat menyakitkan dan menjadikan Yesus mengalami hukuman dosa manusia yang tidak sepantasnya Ia tanggung. Ya. Kristus tidak sepantasnya menanggung hukuman itu. Karena itu apa? Itu bukan perbuatan, itu perbuatan kita sebagai manusia. Karena kita tidak mau menuruti apa yang diinginkan Tuhan, tidak mau taat pada kebenaran firman Tuhan. Ya, harusnya kita yang layak untuk menerima hukuman itu. Tapi kita melihat bagaimana kasih karunia-Nya, bagaimana pengorbanannya, bagaimana rasa kepeduliannya bagi kita. Dia tidak pernah melepaskan kita. Dia tidak pernah lepas tangan bagi kita. Dia selalu memberkati, menyertai dan ada bagi kita setiap saat. Ya. Ia melakukan karena kasih karunia yang begitu besar bagi manusia. Bagaimana mungkin kita sebagai orang Kristen
kita sebagai hamba Tuhan tega, ya saya bilang tega untuk menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Kristus. Ya, ini sebuah hal yang miris. Bagaimana kita tidak menghargai, ya, tidak meresponi dengan baik. Saya katakan kita tega. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang tidak tiba melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, kasihnya Tuhan Yesus bagaimana. Saudaraku dan saudara yang terkasih, ya, kita harus memiliki respon yang baik. Kita harus memiliki transformasi kehidupan yang baik dalam hidup kita. Baik itu kita dapat menguasai diri kita, khususnya itu. Terutama kita dapat menguasai diri kita dari yang namanya dosa, keinginan daging. Ya, jika saudara-saudara, jika kita, termasuk saya juga bisa menguasai hal tersebut, menguasai keinginan daging, hawa nafsu, yakin dan percayalah, kita akan menikmati berkat Tuhan yang lebih. Kita akan dapat merasakan bagaimana sebenarnya kasih dan kemerdekaan yang sudah dibebaskan dari kita terhadap perbudakan dosa. Ya, kita benar-benar sudah dibersihkan oleh Tuhan, tapi bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita? Ya, bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita? Bagaimana kita menata ulang kehidupan kita untuk jauh lebih baik dari sebelumnya? Ya, di ayat ke-13 jelas, sangat jelas bagaimana dituliskan, jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Jangan mempergunakan kemerdekaan sebuah cara untuk dapat melakukan semua perbuatan dosa, termasuk tidak menguasai keinginan daging. Yang kedua, saling melayani dalam kasih. Buah kemerdekaan dalam Kristus Yesus adalah kasih yang diungkapkan dalam tindakan yang penuh kebaikan untuk kesejahteraan orang lain yang berdampak pada kehidupan saling melayani. Hukum Taurat sendiri sebenarnya meringkas kebenaran dalam satu kalimat yang kita bisa melihat dalam ayat yang ke-14. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya, hukum Taurat sudah mencakup, ya, menjadi satu inti, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Galatia pasal yang ketiga ayatnya yang ke-28. Dikatakan bahwa dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dalam artian apa? Bahwa ini menunjukkan Alkitab tidak membatasi sesamamu hanya orang Yahudi saja, tetapi banyak, bukan hanya di dalam satu kelompok saja, dalam satu etnis. Tidak. Ketika kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, maka kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada prinsip-prinsip yang etis dari firman Tuhan untuk mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Sebagaimana kita pada awalnya dan sudah dikasihi Yesus Kristus. Ya, kita sudah dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah mengalami kasih Tuhan Yesus. Kita sudah mengalami yang namanya pengorbanan Tuhan Yesus. Tetapi kita kenapa belum bisa untuk mengasihi sesama kita? Ya. Kenapa kita belum bisa mengasihi sesama kita? Kenapa? Karena ada problem. Problem apa? Ya. Apa yang membuat kita tidak bisa sama-sama mengasihi sesama kita? Pasti ada masalah, ada problem yang terjadi. Ya. Bereskan. Saya juga termasuk, teman-teman semua di tempat ini, termasuk saya. Kita sama-sama diingatkan lagi dalam kebenaran firman Tuhan untuk saling melayani dalam kasih. Ya. Harus dapat mengasihi sesama kita. Terlebih khusus dulu dalam lingkungan kita di tempat ini. Jangan terlalu banyak kita berbicara tentang kasih dan memberikan contoh-contoh di luar sana, tetapi dalam kehidupan kita sendiri pun kita belum mampu.
Ya. Dimerdekakan untuk hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Kita sudah menerima. Saya sudah mengatakan tadi dalam poin yang pertama, kita sudah dimerdekakan bagi Allah sebagai anak-anak Allah, dan kita harus meresponinya dengan perbuatan-perbuatan baik, menguasai diri kita sendiri. Jangan kita pernah beranggapan bahwasanya saya ya diri saya, kehidupan saya diri saya, semuanya tergantung saya. Oh, tidak bisa. Ya, kita bukan hidup dalam individu, tapi kita hidup dalam berkelompok. Ya, kita harus dapat saling melayani dalam kasih, saling mendukung satu sama lain, agar kita dapat melakukan apa sih yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita selaku orang Kristen, orang percaya, menanamkan prinsip etis kemerdekaan, etika yang baik dalam diri kita, agar dapat melakukan transformasi, sebuah transformasi, gerakan perubahan yang positif dalam diri kita. Kita harus memikirkan konsep-konsep, apa yang harus saya ubah dari sifat saya, apa yang harus saya ubah dari tindakan saya, dari perbuatan-perbuatan yang menurut saya baik tapi menurut teman-teman saya tidak baik. Kita harus dapat berkaca untuk diri kita sendiri, agar kita dapat membuat satu gerakan perubahan dalam diri kita. Ini adalah sebagai respon kita untuk meresponi pengorbanan Tuhan Yesus. Kita sudah dimerdekakan dari perbuatan dosa. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua.